Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang masuk ke dalam akun Instagram saya nih. Ada satu buah pertanyaan yang menanyakan bagaimana sih caranya seorang fotografer bila ingin menjadikan hobi fotografinya menjadi sebuah profesi dan bagaimana caranya mencari uang di fotografi. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini yang akan membahas bagaimana sih caranya melakukan bisnis mencari uang dalam fotografi, sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com, yang juga sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di saya punya Instagram @martasuherman. Di sini banyak banget aku dapat insight juga, banyak dapat curhatan juga dari teman-teman semua. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjawab keresahan atau kebingungan teman-teman sekalian. Jadi makasih banyak, dan buat teman-teman juga yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja nih kebetulan ketemu video ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, komunitas, ataupun perusahaan, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah kita coba bahas bagaimana sih mengenai bisnis dan juga fotografi. Topik yang sangat menarik dan selalu ditanya berulang-ulang gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan coba menjawab, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang baru mulai menekuni fotografi dan ingin merintisnya sebagai karir. Nah, di sini banyak sekali pemahaman yang menurutku kadang-kadang meleset ya. Dimana orang berpikiran bahwa aku udah nguasain fotografi, aku udah nguasain bagaimana membuat komposisi yang baik, aku udah tahu bagaimana melakukan setting lighting di dalam studio. Kemudian juga mungkin kepikirannya kayak, aku udah pernah bikin foto yang sinematik banget, atau pernah memotret seorang artis atau apapun itu. Kemudian beranggapan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan menjadi sebuah bisnis yang sangat menguntungkan bila kita sudah menguasai teknis fotografi, penguasaan kamera dan sebagainya, bahkan sudah membeli alat selengkap mungkin gitu ya. Nah, ini menurutku kadang-kadang dilupakan oleh para fotografer bahwa fotografi untuk sebuah bisnis tidak hanya tentang teknis fotografi saja. Jadi di sini kita membutuhkan istilahnya skill set yang lebih dari hanya sekedar seorang fotografer. Fotografer bisa menangkap sebuah visual yang baik, mengambil momen yang baik, tapi belum tentu dia bisa melakukan bisnis dalam fotografi. Dan ini selalu menjadi topik yang sangat menarik karena banyak banget teman-teman fotografer yang udah punya alat mewah, mahal gitu ya, bahkan mungkin lengkap, bahkan beragam brand gitu, tapi kok bisnisnya nggak berjalan dengan lancar. Teman-teman harus menguasai beberapa skill set lainnya. Dan kalau saya lihat di sini juga teman-teman ada beberapa yang sifatnya teknis dan juga non teknis. Kemarin ada satu pertanyaan di mana ada salah satu follower saya di Instagram nanya, ternyata networking itu bagian dari pekerjaan ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau kita ingin melakukan transaksi memperjualbelikan jasa kita, teman-teman harus memiliki network yang baik, teman-teman harus memiliki jaringan teman-teman dan orang-orang yang tahu kalau kamu menjual jasanya kamu. Nah, ini saya akan coba jelaskan dalam sebuah teori marketing yang namanya sales funnel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat diagramnya di samping. Jadi sales funnel ini membantu kita dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya calon customer kita itu melakukan transaksi, atau istilahnya kalau dalam marketing tuh mengkonversi dari awareness mereka, consideration mereka, sampai mereka melakukan transaksi di sini. Jadi step-stepnya seperti apa aja aku akan coba bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa mencerahkan kebingungan dan keresahan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan coba bahas satu persatu. Yang paling atas itu sebut sebagai awareness, yang kedua adalah consideration, dan yang ketiga adalah conversion, yang keempat adalah loyalty. Oke, yang pertama mengenai awareness.
bagaimana sih caranya supaya orang aware kalau kita ada, orang tahu kalau kita itu ada. Nah, kadang-kadang ketika kita menjadi seseorang yang canggih banget, fotografer yang super canggih, mungkin banyak menghabiskan waktu di studio gitu ya, kemudian jarang banget networking, jarang banget ketemu teman, yang menjadikan fotografi sebagai profesi. Tapi di satu sisi aku nggak pede gitu ya. Nah, di sini kemudian kamu juga tidak mengkomunikasikan aku nih fotografer food misalnya, atau aku seorang fotografer fashion. Nah, hal ini bila tidak dikomunikasikan, orang-orang tidak akan aware, tidak ada awareness ketika kamu memiliki jasa tersebut. Jadi ketika orang-orang nggak tahu kamu ini siapa, kamu ini fotografer apa, bagaimana mereka akan melakukan transaksi buat kamu. Sini langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus do networking. Kamu harus memastikan bahwa orang aware tentang apa yang kamu miliki. Networking itu bisa juga dalam prosesnya offline ataupun online. Misalnya teman-teman join dalam satu buah WhatsApp grup komunitas fotografi misalnya. Lalu kemudian teman-teman menjelaskan, aku nih ada jasa fotografi ini loh. Mungkin kamu join dalam sebuah WhatsApp grup alumni SMA kamu gitu misalnya. Lalu kemudian kamu ngobrol-ngobrol kayak, sekarang kerja apa? Nah, kamu bisa melakukan awareness juga di sana dengan menceritakan bahwa aku nih seorang fotografer yang biasa motretin makanan. Nah, hasil fotonya ada di Instagram, misalnya ya. Nah, di sini karya-karya kamu setelah kamu memiliki skill dalam fotografi, boleh kamu tampilkan dalam satu tempat. Apakah itu di sosial media, misalkan di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan pamer karya di website kamu misalnya. Nah, di sini menjadi satu wadah untuk mengkomunikasikan seberapa jago sih kamu, seberapa bagus sih karya kamu gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama, setelah buat portfolionya yang bagus, kamu tunjukkan supaya orang aware, supaya orang tahu bahwa kamu tuh sejago itu, kamu itu bisa motret makanan atau kamu bisa memotret sebuah foto fashion. Kemudian yang kedua, di sini akan masuk ke dalam tahap consideration. Consideration itu apa? Orang-orang akan memikirkan apakah mereka membutuhkan jasa kamu atau tidak. Jadi kalau misalnya setelah dia tahu, ternyata si A ini dia seorang fotografer food nih. Kemudian aku pengen bikin bisnis makanan. Kira-kira aku hire dia nggak ya sebagai fotografer food yang ngebantu supaya visual dari makananku ini menjadi jauh lebih menarik. Lalu kemudian aku bisa promosikan di sosial media, kemudian aku mungkin bisa pasang billboard atau apapun itu. Mereka akan mengconsider itu. Ketika mereka mengconsider itu, mereka akan coba melihat visual kamu. Fotonya bagus ya. Stylenya nih lebih yang modern ya gitu ya. Atau misalkan gaya lightingnya seperti ini. Nah, itu di mana tahap consideration. Kemudian juga yang pasti paling penting adalah mengenai harga dari jasa yang kamu perjualbelikan. Di sini angka jasa ini sangat relatif. Aku nggak bisa bilang fotografer food itu fee-nya harus 1 juta atau 2 juta, nggak kayak gitu. Karena setiap fotografer itu punya specialties masing-masing, punya rate card yang berbeda-beda dan punya expenses yang berbeda-beda juga. Nah, di sini teman-teman nanti aku akan coba bahas di video saya berikutnya bagaimana membuat sebuah price list atau rate card yang mungkin bisa membantu kamu meyakinkan klien kamu bahwa aku tuh jasanya di sekitar segini gitu ya. Oke. Kemudian di sini tahap consideration ini dia akan mencoba bertanya-tanya dan kamu juga mungkin bisa menginformasikan lebih tentang jasa kamu, atau mungkin kalau kamu aktif dalam sosial media, kamu bisa juga membuat konten-konten edukasi, misalnya, saya tuh kalau kerja food, biasa aku stylingnya tuh seperti ini loh, kemudian lightingnya dibuat seperti ini, lampunya aku pakai nih mahal gitu ya, atau kamera nih yang aku pakai nih harganya juga nggak murah atau apa. Itu mungkin bisa membuat orang mengconsider apakah dia mau meng-hire kamu apa tidak gitu ya. Jadi di sini dalam tanda kutip ya, cara kita menginformasikan tentang peralatan yang kita gunakan, skill yang kita miliki, bahkan referensi visual yang kita tunjukkan, itu nggak se-hard selling yang tadi saya bilang, nggak se-hard selling kayak kamera gue mahal nih, lampu gue mahal nih, nggak kayak gitu. Tapi kamu bisa secara tersirat menyampaikan bahwa aku tuh nggak pakai alat yang sembarangan, atau misalnya menggunakan peralatan yang mungkin
asal-asalan, semua ada konsepnya. Nah, itu bisa kamu ramu tuh bagaimana caranya mengkomunikasikan supaya orang mengconsider, mempertimbangkan untuk menggunakan jasa kamu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai conversion. Conversion di sini artinya dia akan melakukan transaksi. Ketika dia melakukan konversi dari yang tadinya tahu, dia consider lalu kemudian mengkonversi menjadi transaksi jual beli terhadap kamu. Nah, ini sudah masuk ke dalam sebuah transaksi jual beli. Ketika mengkonversi ini banyak hal yang harus kamu pahami juga. Bagaimana kamu menguasai teknis fotografinya itu sendiri, lalu bagaimana services yang akan kamu berikan. Misalnya kamu udah bisa ngasih tahu, oh nanti kalau fotonya sudah selesai diedit, kita akan deliver dalam bentuk hard disk misalnya. Atau nanti aku akan deliver dalam bentuk email. Kemudian misalnya bisa juga, oh bisa nggak nanti secara servicesnya nanti kita cetakin buku makanannya dalam bentuk menu. Nah, itu semua mengenai konversi. Bagaimana kamu mengkonversi dari orang yang sudah mengenal jasa kamu, mempertimbangkan jasa kamu, lalu kemudian dia akan membeli jasa kamu. Tahapan yang keempat adalah mengenai loyalty. Nah, loyalty ini sebenarnya bisa ada sambungannya lagi yang namanya advocacy. Loyalty itu adalah dimana ketika dia merasa puas dengan jasa kamu, puas dengan pelayanan kamu, di sini dia akan loyal. Dia akan kembali lagi ke kamu, balik lagi, dan balik lagi. Ini dimana tahap yang sangat menyenangkan bagi seorang fotografer, dimana seorang klien itu akan loyal bagi kamu dan juga akan kembali dan kembali lagi. Di sini tentunya bukan cuma sekedar faktor dari output foto yang kamu hasilkan, tapi juga bagaimana kamu melayani mereka, melakukan services kepada mereka. Ketika mereka dilayani secara sopan, mereka bisa merasa bahwa semua permasalahan gue ini terjawab dengan meng-hire kamu. Nah, itu akan membuat mereka menjadi loyal. Setelah mereka loyal, mereka akan melakukan advocacy. Mereka akan menjadi orang yang berbicara tentang kamu, yang mempengaruhi teman-teman lainnya supaya membeli jasa kamu. Nah, ini tahap yang sangat penting banget. Jadi ketika kamu melakukan services kepada klien, kamu harus pikirkan apakah klien ini nanti akan membawa orang-orang lain lagi untuk memberikan kamu berkah yang baru. Di sini makanya penting banget ya ketika teman-teman pernah dengar istilahnya MLM atau mulut lewat mulut. Nah, di sini perbincangan seseorang ketika ngobrol, kemudian mereka akan merasa puas dan mereka akan merekomendasikan secara verbal kepada teman-teman lainnya, itu adalah sebuah promosi yang sangat murah, ya. Sangat murah tapi tidak gampang juga. Jadi sangat murah di sini adalah mereka akan otomatis tanpa kamu harus bayar, mereka akan merekomendasikan jasa kamu kepada teman-teman lainnya. Nah, itu hal yang paling penting. Jadi buat teman-teman di sini yang misalnya berpikiran, oh ya udah, yang penting gua ngecas mahal aja nih gitu ya supaya langsung cuan gitu. Nah, teman-teman harus pertimbangkan juga. Kadang-kadang aku juga kemarin dapat satu pertanyaan, oh berapa bayaran tertinggi saya? Nah, di sini yang harus dipertimbangkan adalah bukan mengenai tinggi atau rendahnya payment, tapi bagaimana kita merawat mereka, merawat klien kita itu untuk kembali dan kembali lagi. Istilahnya tuh repeat order. Nah, repeat order tuh sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan karena tanpa kita harus memulai lagi dari awal untuk awareness, untuk consideration, mereka akan otomatis datang dan bilang, gue ada kerjaan ini, lu bisa kerjain nggak? Nah, itu yang paling enak. Jadi di sini bukan masalah tinggi rendah angkanya. Kalau buat saya, harga itu adalah seberapa pantas harga itu diberikan sesuai dengan output atau jasa yang kita perjualbelikan. Jadi di sini kalau memang angkanya tinggi, artinya memang ada production cost yang tinggi di sana. Di sini juga kamu akan menjual pengalaman kamu, pengetahuan kamu juga gitu. Jadi angka itu sangat relatif. Tapi yang pasti untuk menentukan angka-angka itu, teman-teman juga perlu melakukan survei apakah angka yang kamu inginkan atau fee yang kamu inginkan itu sesuai. Dan juga apakah kalau kamu cek dengan kompetitor lainnya, apakah angka kamu ini masih masuk akal atau angka kamu ini memiliki value yang sangat luar biasa dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang seprofesi kita.
Jadi ini teori yang aku share bagi teman-teman sekalian yang sedang belajar fotografi dan ingin memarketingkan. Jadi teman-teman coba pelajari mengenai sales funnel. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mempertimbangkan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kita ingin memarketingkan jasa fotografi kita. Dan di sini teman-teman juga harus tahu bahwa fotografi itu bukan pekerjaan satu orang ya. Jadi fotografi itu adalah pekerjaan dari sebuah tim di mana kita ada kalanya harus bekerja sama dengan beberapa orang. Misalnya kita sebagai fotografer, kita juga harus bekerja sama dengan produser, di mana produser nanti akan membantu kita ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan, lalu dia yang akan menghitung mengenai biaya, mengenai lokasi, mengenai wardrobe dan sebagainya. Jadi produser biasanya itu tandeman sama seorang fotografer. Kemudian juga kadang-kadang ada istilahnya sales atau istilah di dalam industri kreatif tuh account eksekutif gitu ya. Jadi buat orang-orang yang membantu kamu mempromosikan jasa kamu, mencari sales, nah itu juga masuk ke dalam sebuah tim. Selain itu biasanya kalau kamu udah masuk dalam transaksi fotografi, biasanya editor juga kita punya editor sendiri yang terpisah. Dan di sini otomatis kamu nggak bisa kerja sendirian, harus didukung dalam sebuah tim yang mumpuni supaya jasa yang kamu perjualbelikan itu juga menjadi jauh lebih profesional. Nah demikian share saya kali ini mengenai marketing bagi para pemula fotografi. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mungkin akan saya bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.